Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fauzi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019 kelas B. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan keterampilan komunikasi konseling. Nah, jadi konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu. Layaknya suatu hubungan interpersonal, konseling tidak dapat dilepaskan dari berlangsungnya proses interaksi dan komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses tersebut. Penguasaan keterampilan komunikasi merupakan persyaratan dasar bagi konselor untuk dapat menggunakan berbagai keterampilan konseling secara efektif dan efisien. Harus dipahami bahwa hampir keseluruhan keterampilan konseling melibatkan keterampilan komunikasi konselor. Pemahaman yang baik terhadap keterampilan komunikasi harus didasari oleh pengkajian dan pemahaman mendalam terhadap filsafat komunikasi. Penguasaan tersebut memudahkan konselor dalam menggunakan berbagai keterampilan konseling yang telah dirumuskan oleh para ahli sebagai modal untuk memberikan pelayanan bantuan yang berhasil guna bagi konseling. Baik, langsung saja masuk pada yang pertama, yakni konsep umum dari komunikasi. Leap Theory of Behavioral Science menyajikan 6 pengertian komunikasi. Keenam pengertian tersebut yaitu penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat lain, seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua, penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga, pesan yang disampaikan. Dan yang keempat, penguasaan yang dilakukan suatu sistem untuk memengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Serta yang kelima, pengaruh suatu wilayah personal pada wilayah personal yang lain, sehingga perubahan dalam suatu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan wilayah lain. Dan yang keenam, pesan klien kepada pemberi terapi dan psikoterapi. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan berbagai peristiwa, baik itu peristiwa penerimaan dan pengelola informasi, saling pengaruh di antara berbagai sistem dan diri organisme dan di antara organisme. Oke, yang kedua yakni dasar filsafat komunikasi. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut yaitu filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan harapan pun dan dimanapun. Prinsip-prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Nah, komunikasi menopang dan mengembangkan kebebasan, pengetahuan, syarat tujuan, dan kekonsultatifan yang bersifat memfasilitasi perilaku, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi komunikasi adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh setiap individu untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok lain. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas hidup individu tersebut yang dimoderatori oleh efektivitas komunikasi yang digunakannya. Tubbs dan Mobbs mengatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal, yakni pengertian, penerimaan yang cermat, kesenangan hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan, memengaruhi bersikap persuasif, hubungan yang makin baik, dan tindakan melahirkan tindakan yang dikehendaki. Oke, selanjutnya tujuan landasan hubungan intrapersonal. Jadi komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Nah, tujuan-tujuan tersebut dapat saja disadari oleh individu meski ada kalanya tidak disadari. Nah, menurut De Vito, dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu proses belajar, membangun hubungan, memengaruhi, bermain, dan menolong. Jadi melalui komunikasi, individu dapat memberikan upaya-upaya yang menenangkan, menghibur, memberi saran dan pertimbangan serta pandangan terhadap orang lain yang memerlukan. Nah, hal ini seringkali digunakan oleh profesi-profesi yang berdasarkan pada upaya pemberian bantuan seperti bimbingan konseling, psikologi, dan sebagainya.
Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pernyataan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang bisa digunakan terdiri dari kontroversi, penafsiran, dan kolaborasi. Serta yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis yang terdiri dari penggunaan metafora, hipnotis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi, dan cerita, terapi sentuhan, paradoksilkan intention, bermain peran sebagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Nah, secara implisit dapat dicermati bahwa sebagian besar keterampilan-keterampilan yang dikemukakan tersebut melibatkan kemampuan konselor dalam berkomunikasi.